Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada. Gereja mula-mula hadir di doa pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdoa pagi bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu. Amin. Engkau terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Amin. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Amin. Dan kami tahu dan percaya Engkau ada bagi kami dimanapun kami ada. Haleluya. Amin. Nyatakan lewat pujian bahwa Engkaulah Tuhan yang paling Amin. setia. Waktu-Mu Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya Kau berharap padamu. Katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Yesus, satu-satunya kami andalkan, kami percayakan. Kau Yesus, satu-satunya sumber pengharapan, kedamaian. Haleluya, haleluya. Padamu Tuhan, hanya padamu ya Tuhan, Yesus, hanya pada Allah kami, hanya bagimu Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan kami naikkan. Haleluya, 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 Yesusku. Haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdiam diri sejenak, renungkan kebaikan Tuhan. Apa aja di dalam permasalahan hidup kita, mari kita berdoa. Betapa Tuhan baik bagi kita. Kami serahkan Tuhan segala doa-doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau jawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, teramat baik.
Siapakah kami Tuhan? Dari biji mata-Mu Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan segala ini dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Haleluya, haleluya. Siapakah kami Tuhan? Dari biji mata-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin. Katakan sama-sama, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Kasih setia-Mu yang ku rasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat kami terpesona Tuhan, oleh kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?
katakan, siapa kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita sering mendengar tentang janji Tuhan. Biarlah pagi ini kita diingatkan kembali bagaimana sih janji Tuhan itu, apa janjinya kepada manusia. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ajari kami pagi hari ini. Kami mau belajar dan nanti kami melakukannya. Biarlah dari pagi demi pagi, apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia. Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kami lakukan setiap pagi. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bicara soal janji Tuhan, seringkali kita bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan berjanji apa sih kepada manusia ini? Hari ini kita hidup di dunia yang penuh janji. Janji politik, janji cinta, janji pekerjaan, bahkan janji pelayanan. Tapi banyak janji hanya manis di bibir, tapi pahit di hati. Ini benar-benar menyedihkan, saudara. Banyak orang berjanji seenaknya sendiri. Makanya dunia ini penuh kekecewaan. Ya, suami berjanji sama istrinya setia, tapi ternyata tidak setia. Istri berjanji sama suaminya akan melayani, ternyata tidak melayani suaminya. Dunia ini tragis. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan sendiri, saudara. Daud menceritakan bahwa dalam Mazmur 119 ayat 140, janjimu telah sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Nggak mungkin Allah kita setia, saudara. Jadi sifat janji Tuhan yang pertama pasti terjadi. Ya, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ketika Tuhan berjanji, itu bukan kemungkinan, itu suatu kepastian dari surga. Hanya saja menunggu waktunya digenapi. Ya. Jadi firman Tuhan itu seperti benih. Ketika ditabur, ditanam, tidak akan langsung numbuh besar besoknya, enggak. Tapi butuh waktu. Pada waktunya nanti pasti besar dan berbuah. Kadang janji bukan janjinya yang gagal, hanya kitanya yang merasa janjinya gagal. Kenapa? Maunya buru-buru, padahal ada waktunya. Janji Tuhan yang kedua sifatnya itu kekal. Untuk selamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Mazmur 119 ayat 89. Jadi manusia bisa berubah sesuai perasaan. Tapi janji Tuhan berdiri teguh di atas karakternya yang tidak pernah berubah. Ia setia dulu, sekarang,
dan selamanya. Dunia boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Yang ketiga, saudara, janji Tuhan itu hanya berlaku untuk mereka yang setia kepadanya. Untuk orang yang tidak setia, ya bagaimana mau mengklaim janji Tuhan? Manusia itu salah kalau mengklaim janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti setia. Lagi pula siapa kita kalau kita mengklaim Tuhan? Sebenarnya itu terbalik. Yang punya hak untuk mengklaim kita itu Tuhan. Sebab hidup kita ini milik Tuhan. Bukan kita yang klaim Tuhan ya saudara ya. Apalagi janji Tuhan diarahkan kepada barang-barang fana. Nanti kalau pengen rumah, Tuhan janji loh belikan rumah. Kapan Tuhan janji belikan rumah? Ya, banyak manusia itu berharap lalu menjadi subjektif. Berhalusinasi lama-lama. Janji Tuhan yang pasti itu apa? Keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan pasti. Kalau janji Tuhan yang lain yang fana di bumi ini ya nggak masalah. Kita mau punya nggak masalah. Tapi yang diinginkan firman Tuhan itu memberitahukan janji Tuhan itu jangan dipelintir-pelintir. Janji Tuhan itu barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Supaya tidak binasa. Ya. Janji Tuhan pasti ditepati dan amin. Waktunya saja yang penting. Dulu Tuhan berjanji kepada Abraham. Ditepati. Ya kan? Abraham akan memiliki putra. Yaitu Ishak lahir akhirnya. Bayangkan, Abraham menunggu 25 tahun untuk melihat Ishak lahir. Lama kan? Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kalau hari ini janji Tuhan belum terlaksana, bukan karena Ia lupa, tapi Ia menunggu proses kita tepat. Ya. Janjinya kepada Israel ditepati bahwa Mesias lahir dari bangsa Israel. Janjinya Tuhan kepada kita di dalam Kristus. Nah, ini dia. 2 Korintus 1 ayat 20, saudara. Sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Jadi sebenarnya janji Allah itu puncaknya ada pada Kristus. Kalau kita melihat Kristus, maka itu mewakili semuanya, saudara. Puncaknya ada di Kristus. Makanya hidup kita harus berpusat pada Kristus Tuhan Yesus. Ia adalah teladan yang abadi selamanya, saudara. Bayangkan kalau orang tidak meneladani Tuhan Yesus, jadi apa dia? Meneladani yang lain, wah rusak. Makanya teladan satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Makanya tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu penjelasannya. Ya. Jadi kalau orang mengerti hal ini, makin hari makin, oh iya ya. Semua ayat Alkitab akan terintegrasi. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Kan begitu. Jadi jangan kita itu tidak belajar. Semua itu ada penjelasannya. Jadi kalau hari ini janji Tuhan belum terjadi, maka itu soal waktu saja. Ya, hanya soal waktu, sebab segala sesuatu ada waktunya. Gitu, ya saudara ya. Jadi memang kita kadang-kadang seperti anak kecil yang minta sesuatu, memaksa ayahnya beli ini, beli itu. Padahal semua ada waktunya. Ya. Yang berikutnya, sebab kenapa sih? Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita, maka janjinya belum pada waktunya. Bukan terlambat, kita tidak tahu waktunya, tapi tujuannya membentuk karakter kita sebelum janji itu digenapi. Ya, nah jadi ketika kita melihat Kristus sebagai puncak segala janji, nah, maka kita menjadi bagian di dalamnya. Itu janjinya Tuhan.
Bahkan dalam perjanjian baru dimateraikan oleh darahnya loh, saudara. Jangan sampai kita tidak mengerti, apalagi tidak menghidupinya. Aduh. Ya. Jadi Tuhan sedang menunggu kita itu diproses. Makin dewasa, makin taat, makin bersinar terang, makin menjadi garam. Kan begitu. Nah, sementara itu kita menantikan janji Tuhan atau kedatangan Tuhan dengan percaya tanpa ragu. Tetaplah berdoa, ya kan? Berpegang pada firman Tuhan, bersyukur meskipun itu belum terjadi, sebab Tuhan tidak pernah lupa. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu, saudara. Ya, jadi sekali lagi, kita kalau bicara soal janji Tuhan, jangan fokusnya janji Tuhan yang di bumi, nanti dibuat kaya dan sebagainya. Bukan. Fokusnya adalah yang di atas. Bahwa Tuhan berjanji menyediakan tempat bagi kita semua. Bahwa kita akan memerintah bersama Tuhan. Bahwa kemuliaan kelak yang kita terima itu tidak sebanding dengan penderitaan kita hari ini. Penderitaan kita itu nothing dibandingkan kemuliaan kekal di surga nanti. Maka dari itu jangan bodoh. Kita usianya sudah berapa? Jangan buat dosa lagi. Ya. Sebab nanti bahayanya tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Gitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami mengucap syukur juga untuk GMM Gereja Mula-Mula. Biarlah melalui Gereja Mula-Mula ini, GMM, seluruh dunia boleh mengenal Tuhan lebih baik. Boleh bertobat dan bergabung dengan gereja yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.